Take satu. Oke, selamat pagi. Semangat pagi lagi maksudnya. Kembali lagi sama Wayan. Halo Yan, apa kabar? Ya, baik-baik saja. Terima Dan kasih. mudah-mudahan lancar terus ya, Ya, di betul. pandemi ini. Dan kemarin kita udah ada membahas komputer jaringan, ada beberapa yang kita bahas. Ya, betul. Selanjutnya sekarang kita akan membahas server. Ya, betul. Ya, server yaitu yang kita akan bagi sub servernya lagi sendiri, ada 4. Ada file server, ada DNS server, ada web server, mail server. Ya. Kalau server sih langsung aja mungkin ya ke server ya. Nggak ada lagi perkenalan karena kita udah berkenalan di video pertama. Ya. Jadi langsung aja to the point sama pokok permasalahannya sekarang server. Jadi sempat beli baca-baca juga ya, karena sebenarnya beli orang awam yang ngelihat server tuh tahu tapi susah cara menjelaskannya apa sih sebenarnya server. Ya, Dan betul. jadi beli coba baca nih, jadi katanya server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan atau servis tertentu dalam sebuah jaringan komputer gitu. Dan tetap masih beli kurang nangkep gitu sebenarnya. Ya. Server itu apa sih ya? Oke. Dengan simple way-nya gitu. Ya, kalau misalnya dibuatkan analogi ya. Jadi kalau dalam bicara soal komputer atau network jaringan komputer secara umum itu, jadi kita ada 2 peran yang paling penting, yaitu satu peran itu adalah server, yang kemudian peran kedua itu adalah klien. Nah, untuk biar analoginya lebih simpel itu, bayangkan server itu seperti waiter atau waitress atau seperti kayak pelayan untuk di restoran. Terus kliennya itu adalah kita, pelanggan dari restoran. Nah, tujuannya dari server di restoran itu adalah memberikan pelayanan atau memberikan mereka mencari informasinya dari kita maunya inputnya apa, kita mau makanannya apa, mereka yang akan mencatat. Terus misalnya kita mau makan hamburger, mereka langsung nyatat, oh ini minta hamburger gitu loh. Terus servernya itu bakal membawa semua pesanan-pesanannya itu kemudian dibawa ke diproses lagi, dan akhirnya akan disediakan ke kita. Oh, kita akan dapat hamburger seperti itu. Oke, jadi simple way-nya itu adalah kita as a client, Ya. server itu adalah yang mensupport kita mencari informasi yang kita inginkan. Kita langsung aja ke dunia jaringan mungkin ya. Ya. Jadi apakah mungkin kayak misalnya beli nyari sesuatu di Google itu nama Wayan gitu. Jadi si server itu tuh adalah dia yang mencarikan namanya Wayan itu di sana. Ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, itulah server gitu ya. Ya. Secara jadi benar-benar bentuknya service gitu ya. Ya, services untuk si klien, untuk si klien, ya. Dengan apapun untuk kliennya. Ya, apapun untuk kliennya. Jadi kalau untuk kalau lebih praktikal lagi ya, untuk para gamers ya. Oke, para gamers. Untuk para gamers, ya server itu kalau misalnya kita membicarakan soal game server, ya game server itu dia itu tujuannya itu adalah untuk melayani beberapa jumlah pemain. Jadi misalnya kita main PUBG misalnya ya. Kalau kita misalnya main PUBG itu kan kita misalnya mau connect ke beberapa server gitu. Misalnya kita connect ke server Asia atau connect ke server di Amerika atau seperti itu. Nah, ini server-server di Asia ini tujuannya adalah untuk melayani beberapa player yang ingin main dalam satu map atau dalam satu match seperti itu. Jadi kalau misalnya ada server di Asia kan, Asia jadinya udah deket servernya gitu loh. Jadi udah deket. Jadi mereka akan melayani beberapa beberapa orang yang pemain PUBG yang ingin masuk dalam satu match. Jadi seperti itu kalau mau dilihat di secara praktisnya, itu untuk game server. Itu ada bonus satu salah satu servernya game server. Jadi untuk para games gitu loh ya maksudnya servernya. Oh tapi gini, ngomongin games ya. Ada kemarin makanya beli ada pertanyaan, ada server yang pingnya hijau, pingnya merah, pingnya kuning. Nah itu tuh berkendara di servernya atau gimana? Nah itu kalau kita bicara soal ping ya, ping itu sebenarnya seberapa cepat informasi yang kita sebarkan, yang kita kirim ke server dari HP-nya kita atau dari PS-nya kita atau dari PC-nya kita, pokoknya terserah lah. Yang penting dari hardware-nya kita kirimkan informasi ke server itu seberapa cepat ya. Jadi ping itu dihitung biasanya
dalam apa namanya millisecond kalau tidak salah ya. Millisecond ya. Wow. Ya, tapi walaupun misalnya sudah 100 millisecond itu sebenarnya parah itu. Soalnya kalau misalnya kita main game itu responsnya harus cepat, harus instan. Kalau misalnya pingnya bisa 1 detik, itu reaksi kita pas kita nembak itu musuhnya sudah satu detik lebih cepat daripada kita karena ping kita 1 detik lebih lambat, jadi mereka udah nembak kita duluan. Jadi seperti itu. Ngerti. Berarti sebenarnya bukan servernya yang berkendala. Sebenarnya bukan servernya, dua arah sebenarnya. Jadi bisa jadi servernya yang berkendala atau bisa jadi kita yang berkendala. Jadi sebenarnya kalau bicara soal ping itu tergantung, sangat tergantung. Oke. Berarti tidak juga bisa memvariabelkan bahwa itu salahnya server gitu. Ya, bisa jadi salahnya server, bisa jadi salahnya kita. Oke, seperti itu. Anggaplah mungkin kayak kita pesan makanan lama dibuatnya nih gitu ya gitu maksudnya, digodoknya lama gitu. Sedangkan kita perlunya cepet gitu. Iya. Oke, jadi kita balik lagi, server itu sebenarnya emang service yang dipunyai atau jasa layanan service pada sistem komputer yang berupa sebuah jaringan gitu jadinya ya. Iya. Oke. Dan selanjutnya yang kita bahas itu ada 4. Sebenarnya ada banyak kayaknya ya. Ya, tadi kita sudah bicara tentang game server ya. Itu salah satu game bonus. Itu game server. Tapi yang sekarang kita bahas itu sebenarnya di subbab ini ada 4. Yang pertama adalah file server, DNS server, web server, dan mail server. Game itu bonus lah tadi ya. Tapi sebenarnya yang subbab yang kita bahas 4 ini. So, kita sekarang masuk ke yang namanya file server ya. Jadi baiklah, server itu adalah tadi kita sudah bahas tentang services yang diberikan dalam sebuah komputer, perangkat komputer ya. Terus kalau file, jadi file itu apa? Data berarti ya? Iya, data. Nah, ini tuh gimana sih, apa sih kehubungannya file server itu, kenapa disebut dengan file server? Kenapa disebut dengan file server? Ya, kalau misalnya kita bicara soal server, itu server biasanya formatnya itu jadi seperti ini. Server, terus kemudian ada spesifikasinya di mana gitu. Jadi ada tadi file server, web server, terus DNS server. Kalau file server ya sudah pasti dia server yang melayani data, file, data dan file seperti itu. Simple aja. Jadi nggak terlalu kompleks gitu loh. Itu kan server itu tuh dia yang menggodok. Misalnya contoh file itu tuh contohlah beli klien. File yang ingin beli dapetin itu dari source manapun bisa, tapi berupa file gitu maksudnya. Iya, dalam berupa file. Berarti misalnya tidak hanya di komputer kita, tapi di sambungan internet pun bisa kita cari. Betul. Berupanya file. Ya, berupanya file. Jadi kalau misalnya kita bawa ke contoh yang dunia nyata ya, misalnya kalau kita ke YouTube. Nah, kalau kita ke YouTube kan biasanya kita cari video ya, video terserah mau video apa gitu. Pokoknya kita cari video. Betul. Nah, kalau di YouTube itu, jadi itu di YouTube itu dia menghost file server yang berupa video. Jadi kita sebagai klien, kita misalnya mau cari video di YouTube atau video ini misalnya, video yang ini, subscribe ya. Nah, YouTube itu, file server dari YouTube itu akan memberikan data-data dari video tersebut ke kliennya sendiri. Jadi seperti itu, file server tapi filenya dalam bentuk video. Berarti ada file dalam bentuk tidak video juga? Betul. Dan ada juga file-file yang dalam bentuk bukan foto, video, bisa gitu. jadi foto, bisa jadi teks bisa gitu. jadi dokumen, PDF seperti itu. Berarti bentuknya file lah ya, gitu ya, misalnya. File. Berarti salah satunya tadi dibilang YouTube, mungkin kalau foto itu bisa di gambarnya Google itu sendiri, itu bentuknya file foto gitu ya. Oke, itu yang kita, jadi file itu adalah services yang berupa data. Atau file ya, apapun itu. Apapun itu. Oke. Selanjutnya yang kedua yang kita bahas itu adalah DNS. Nah, ini nih jujur kalau DNS beli masih belum paham, masih kurang paham. Okay. Minimal DNS itu apa sih dulu sebelum kita gabungin dengan server? Kalau tidak salah kita sudah membicarakan soal DNS, tapi kita akan recap lagi sekali lagi. DNS itu namanya adalah domain name server. Jadi DNS itu dibayangkan sebagai kayak kontak list atau phone booknya dari semua internet. Jadi sebenarnya kalau kita mengakses website atau mengakses suatu website lah di internet, misalnya kalau kita mau mengakses Google kan, kita mau mengakses biasanya ketiknya google.com. Tapi sebenarnya google.com ini adalah namanya itu sendiri. Namanya itu google.com untuk menutupi bahwa google.com ini sebenarnya kita akses dengan
IP address dengan nomornya itu. Jadi sebenarnya pas kita mengetik google.com, kita sebenarnya mencari IP addressnya si Google biar kita mendapatkan alamatnya di Google di internet itu seperti apa. Jadi kalau DNS itu, dia tujuannya itu adalah untuk mengubah semua nomor-nomornya ini menjadi nama-nama yang bisa diketahui sama semua orang. Jadi misalnya Google, seperti phonebook, Oke, domain name system. Ya, betul. Get it. Contohnya misalnya nih, Ya. kalau di kewarganegaraan kita itu diplot bukan dari nama, karena nama mungkin banyak. Iya, betul. Makanya kita punya namanya KTP. Ya. Dan itulah nomornya. Ya, nomornya Pada itu. saat kita nomor itu supaya mempermudah orang, dibuatkanlah nama. Ya, seperti Misalnya itu. nomor saya, KTP saya sekian. Ya. Jadi supaya gampang deh, kalau ingetin nomor kan susah nih kadang-kadang Ya, dengan jumlah ya. yang banyak gitu, dengan Ya. format yang beda-beda. Makanya diberikanlah nama. Ya, Oke, seperti I itu. get it. Itu tuh berarti lebih kepada server untuk link ya, untuk link. Ya, untuk mengelik, untuk menghubungkan. Jadi biar untuk mempermudah komunikasi. Oh, jadi bedanya data itu kita mencari datanya, Ya. mencari data di dalamnya. Kalau tadi data file server, Ya. kalau DNS server itu lebih cari si domainnya, namanya gitu. Nah, cari kita ke nomor IP address-nya. Ke IP address-nya, Ya, seperti mempermudahkan seperti itu. Ya. Berarti pada dasarnya semua itu berupa nomor ya? Ya, semua IP address. website itu berupa nomor. Oh, oke. WordPress berupa nomor, Google berupa Google, nomor. Yahoo, Facebook, Semuanya itu semuanya sebenarnya berupa itu nomor. berupa nomor. Ya, cuma karena berkat DNS ini kita jadi lebih mudah Lebih mengaksesnya mudah, ya. ha. Jadi bukan kita yang mencari Google ini sebenarnya nomornya apa Apa sih? ya? Ya, kan Benar-benar. kita nggak tahu gitu. Iya, iya. Tapi berkat ada DNS inilah yang membuat itu gitu Ya, maksudnya. DNS itu tugasnya itu untuk mencari. Mempermudah gitu ya. Mempermudah. seperti itu. Oke. Ya lumayan juga ya kalau kita disuruh misalnya HTTP @ berapa gitu ya. Ya. Ngetik Google itu lebih cepat daripada ngetik satu titik berapa gitu kan Ya. ya. Oke. Thank you DNS sudah mempermudah kita semua pengguna internet. Kalau nggak ada gitu wah modern lah. Oke, selanjutnya ada tadi file server, DNS server, dan yang ketiga kita membahas namanya web server. Web server. Apa bedanya sama DNS? Sedangkan Nah. DNS itu juga menuju web juga kan sebenarnya Betul. gitu. Nah, kalau bicara soal perbedaan antara DNS server dan web server, kalau DNS itu kita mencari namanya. Namanya, betul. Kita mencari namanya, kita mencari addressnya itu, IP addressnya itu, alamat IP-nya itu sebenarnya di mana. Kalau web server, kita mencari isi yang ada di dalam webnya itu. Jadi kalau misalnya kita ke YouTube, kan kita udah tahu YouTube alamatnya sudah, dari DNS sudah membantu kita mencari, oh YouTube itu ternyata nomornya di sini, berarti kamu tak bawa ke sini. Rumahnya. Ya, rumahnya. Jadi DNS itu ke rumahnya. Ke gitu. rumahnya, ya Oke. seperti itu. Nah, kalau web server, ya itu yang YouTube, si YouTube-nya sendiri punya web server. Sekarang kita ke rumahnya YouTube, terus YouTube nanyain, kamu minta apa? Mau nyari apa di rumah Nyari nih? apa di rumahnya itu. Nah, sekarang YouTube, misalnya kita nyari, oh aku mau nyari video sepak bola. Terus YouTube bilang, oh iya, saya cari ke web servernya saya untuk nyari video sepak bolanya itu di mana, seperti itu. Oke, jadi lebih ke lebih spesifik. Ya, lebih spesifik lagi. Oh, berarti web server itu lebih ke konten di dalam dari si Ya. web Dari webnya itu web sendiri. itu sendiri. Oke. Ya. Oh, udah gampang banget ya tadi Ya. analoginya. Ya. Jadi si DNS itu adalah kita nyari rumahnya, alamat rumahnya nih, rumahnya Satria di sini. Ya. Terus mau nyari apa di rumah Satrianya gitu ya. Seperti itu. Ada kemungkinan kan nggak ada yang tidak ada dicari di sana? Ya, bisa jadi. Bisa jadi gitu ya. Jadi cuma nyari orangnya di situ, oh orangnya di sini. Udah, yuk, kabur. Ya jadi tapi kan ada kemungkinan. Nah, ini pertanyaan yang kalau bilang bodoh mungkin juga sih ya. Anggaplah Ya, nggak apa-apa. beli lah nggak tahu ya. Gak apa-apa. Kan biasanya kalau di search engine itu kita lebih banyak mencari langsung ke kontennya. Betul. Bener kan? Betul. Tanpa kita anggap aku Google. Ya. Saya mau nyari TikTok, video TikTok yang sekarang lagi viral juga banyak ya, yang goyang-goyang Ya. TikTok. Nah, contohnya lah ya. Jadi di si Google kita langsung nyari video TikTok. Berarti itu tuh dia langsung nyari kontennya. Itu termasuk web ya. server tidak? Nah, kalau kita bicara soal Google, nah Google-nya ini dia tujuannya itu adalah sebagai search engine ya. Search Betul. engine. Google itu adalah search engine. Jadi kalau misalnya kita kasih kata kunci
video TikTok. Nah, video TikTok berarti Google akan mencari semua website di seluruh, pokoknya dimanapun yang ada tulisannya video TikTok. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya websitenya ini, di website TikTok itu ada tulisan video TikTok, ya Google akan menghasilkan hasil pertama ya dari website TikTok. Kalau misalnya ada blog yang membicarakan tentang video TikTok, berarti itu langsung kita, ya asalkan ada kata kuncinya. Nah, kalau search engine kita bisa membahas lebih detail lagi. Jadi kalau search engine itu kita bisa mencari spesifik websitenya. Jadi kita bisa tulis site Reddit, misalnya kita nyari di Reddit ya, misalnya site reddit.com, terus kita cari misalnya video TikTok, berarti dia akan mencari video TikTok tapi cuma di Reddit. Tapi cuma di Reddit, seperti itu. Berarti itu tetap termasuk web server juga kan? Ya, enggak juga. Kalau Google bukan web server. Google itu mencari web server. Dia search engine mencari web-web yang mengandung apa yang kita mau. Google itu sendiri punya web server, tapi Google itu tidak menampung semua web-web yang lain. Ya Google memang YouTube punya kan, Google memang punya YouTube. Jadi sudah jelas Google pasti mempunyai semua konten-konten dari YouTube itu sudah punyanya Google. Tapi kalau Facebook, ya Facebook bukan punyanya Google. Kalau Google itu tujuannya itu seperti mencari, oh ini alamannya Facebook tuh, kamu nyari ke sini gitu loh. Web servernya Facebook itu konten-konten yang ada kamu cari itu di sini gitu loh. Jadi Google itu anggaplah seperti kayak guide lah. Kayak kalau kita mau pergi kemana gitu, pergi liburan gitu, kayak guide-nya kemana. Jadi guide-nya tidak memberikan konten kan, guide-nya itu tidak memberikan hiburan apa gitu loh. Kecuali kalau memang guide-nya bisa menghibur. Kalau bisa guide-nya bisa menghibur. Contohnya tadi YouTube gitu udah punya Google gitu. Ini saya punya nih konten nih, mau nggak? Tapi kalau nggak ada, dia arahkan gitu. Iya, dia mengarahkan ke yang sebenarnya seperti itu. Tapi pada dasarnya sebenarnya si Google itu sendiri sebuah DNS server? Bukan juga. Enggak, maksudnya gini, maksudnya untuk si nama Google itu pun dari DNS. Ya, nama Google-nya itu sendiri itu adalah nama DNS. Sudah di DNS ya. Oke. Tapi fungsionalnya itu lebih kepada mengarahkan untuk mencari kata kunci yang kita mau. Iya, betul. Fungsinya seperti itu. Kalau untuk nyari web server sendiri, itu adalah konten yang langsung kita mau, biasanya langsung di rumahnya yang kita ingin tuju gitu. Cari, Google itu sebagai search engine. Search engine ya, mencari mesin pencarian. Jadi untuk mencari di mana yang mempunyai kira-kira siapa yang mempunyai konten yang kita mau, seperti itu. Oke. Jadi mudah-mudahan teman-teman mahasiswa juga udah lebih paham, dan sebenarnya sudah bersentuhan banget gitu ya. Mungkin mengklasifikasikannya mungkin yang belum tahu. Jadi ini tuh apa sih yang saya gunakan? Ini tuh apa sih pada saat nyari ini tuh apa sih? Nah, sekarang kita coba Kita coba praktis atau kita coba bongkar isi-isinya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman misalnya kayak sekarang nyari Google, ngetik Google tuh di halaman web browsernya itu, ngetik Google itu sebenarnya udah termasuk DNS. DNS membantu kita supaya kita nggak pusing tuh mikirin nomornya. Dan kalau sudah masuk web server yang seperti Wayan bilang, itu konten di dalam dari sebuah web itu namanya web server. Selanjutnya yang terakhir, mail server. Apa mail itu ya? Server. Mail itu kan sebenarnya surat elektronik. Surat email, surat elektronik. Ya. Jadi dia perlu server juga. Betul. Ya, email apa bedanya? Juga. Kenapa mereka harus dibedakan? File server, DNS server, web server, dan terakhir mail server. Sebenarnya mereka tidak terlalu beda sih. Mereka sebenarnya tidak terlalu beda dari semuanya. Kecuali kalau DNS server. DNS server cuma dia tujuannya itu menampung alamat-alamat ya. Kalau sebenarnya kalau dilihat dari web server, file server itu sebenarnya kayak tujuannya itu sepertinya sama gitu. Jadi web server mencari konten, file server juga punya konten gitu lah, seperti itu. Nah, bedanya kalau web server itu dia lebih spesifik ke webnya itu sendiri. Jadi misalnya youtube.com gitu loh. Kalau file server ya belum tentu, file server bisa di mana aja gitu loh. Web server dia menentu, misalnya ke youtube.com lebih spesifik gitu. youtube.com punya web server, dan web server itu dia kayak punya file server sendiri gitu. Punya file yang banyak gitu kan, seperti itu. Kalau mail server ini kan, mail server ya tadi kan kita sudah bahas. Mail itu adalah surat. Email itu adalah surat elektronik. Dan mail server itu tujuannya adalah untuk melakukan service yang berhubungan dengan surat menyurat secara elektronik, seperti itu. Ya jadi nggak terlalu kompleks sih. Jadi cuma itu aja. Bentuknya mungkin ya.
Oke, kalau bentuknya sama juga sih sebenarnya bentuknya. Nggak, maksudnya fungsionalnya. Fungsionalnya. Lebih ke dia surat nih. Iya, surat. Dia media komunikasi sebenarnya, si mail server ini. Iya. Jadi komunikasi berbentuk surat yang di dalamnya mungkin ada file, ada apapun itu. Iya. Tapi sebenarnya pada dasarnya dia itu adalah media komunikasi yang berbentuk surat. Iya. Iya, dan dia harus memiliki server sendiri gitu. Oke, sebenarnya dia satu server nggak sih, Yan? File server, web server, mail server. Nah, gitu ini pertanyaan yang bagus ini. Kenapa kalau mail servernya itu, apakah mereka bisa satu server dengan file server dan web server ini? Yes. Nah, kita umpamakan dengan Google ya. Google kan udah punya service emailnya sendiri kan, Gmail. Nah, kalau kita mengirim email ke seseorang, misalnya anggaplah email ini punya PDF ya, dan kita emailnya kirim spesifik ke orang tersebut, dari A mengirim PDF ke email B. Nah, file dari PDF-nya ini pas kita kirim ke si B itu pasti disimpan di servernya si Google. Masalahnya, bedanya filenya ini tidak diketahui sama orang lain karena kita cuma mengirimnya ke satu arah. Beda dengan kalau kita upload video ke YouTube. Semua orang bisa ngelihat. Itu bisa disetting sih, bisa jadi public, bisa jadi betul. Tapi generally semua orang bisa melihat. Ya seperti itu. Kalau kita bicara soal email, bicara soal komunikasi, nah kita misalnya komunikasi saling berdua secara komunikasi kan. Kalau kita misalnya komunikasinya kalau kita orang ngomong itu ya, kalau secara umum ya, kalau kita ngomong kan kita ngomongnya dengan sendiri gitu. Kita nggak mau orang lain mendengar perkataannya kita sudah kecuali kalau kita memang public speaking seperti sekarang. Betul. Kecuali kalau kita sekarang. Tapi kalau kita mau ngomongnya secara pribadi, secara privat ya kita pasti akan menggunakan email dan kita tidak mau orang lain tahu apa yang kita bicarakan seperti itu. Nah, email itu ya jadi kita berhubungannya sama satu arah aja. Jadi antara A si B, antara A si B atau antara A si C atau segrup, pokoknya hubungannya dua arah gitu loh. Tidak terbuka. Tidak terbuka. Nah, file-file yang ada pada saat berkomunikasinya itu tidak diketahui, tidak ditaruh, disimpan di tempat yang sama file-file yang bersifat lebih publik seperti di YouTube itu. Jadi itulah mail server itu. Jadi dia bukan cuma menyimpan kayak komunikasi kita itu seperti apa, tapi juga file-filenya aja. Dia memastikan bahwa file yang kita kirim ke orang lain itu adalah filenya tidak diketahui sama orang-orang lain seperti itu, tidak publik, tidak bersifat publik. Oke, wah jadi lumayan sebenarnya simple tapi cukup kompleks juga pada dasarnya. Ya. Dan gini ya, server ini mungkin banyak juga yang bertanya, server ini tuh apa bentuknya? Dia itu bentuknya apa sih gitu? Nah, itu juga sebenarnya agak kompleks juga sih kalau dibicarakan. Karena gini, anggaplah gini. Keyboard ini bentuknya gitu ya. Internet emang tidak berbentuk, tapi kita sudah tahu fungsinya gitu ya. Oke. Server itu tuh berbentuk atau enggak? Berbentuk atau enggak? Yes. Oke. Nah, jadi kalau secara umum ya, kalau kita bicara soal perusahaan, itu server itu ada bentuknya sendiri. Tapi sebenarnya semua komputer itu bisa dijadikan server. Jadi MacBook ini sebenarnya bisa dijadikan server. Komputernya lain bisa dijadikan server. Semua laptop itu sebenarnya bisa dijadikan server. Nah, buktinya waktu ini adiknya Wayan, si Oming, dia main game namanya Minecraft. Dia main game namanya Minecraft. Nah, untuk dia main game namanya Minecraft ini, dia kan mainnya sama teman-temannya. Tapi temannya itu harus mempunyai satu komputer yang dijadikan sebagai server. Komputernya dia itu harus pakai sebagai server biar dia bisa menampung semua pemainnya dari teman-temannya si Koming ini. Nah, setelah itu komputernya dia itu digunakan sebagai server. Jadi servernya itu dia menyediakan kayak mapnya untuk permainannya itu, dan mereka bisa gabung dan mereka bisa kayak berinteraksi, ngomong-ngomong sama seperti itu. Jadi komputernya dia itu sebenarnya bisa digunakan sebagai server. Nah, server ini sebenarnya semua komputer bisa mempunyai fungsi sebagai server. Kalau kita oprek-oprek, kita tinggal atur-atur biar fungsinya sebagai server kan. Betul. Nah, kalau server di perusahaan besar kapasitasnya lebih besar gitu ya. Itu kapasitasnya sudah pasti jauh lebih besar, jauh lebih powerful, jauh lebih CPU-nya lebih banyak. Nah, kalau CPU yang di biasa kita lihat sekarang yang personal itu, biasanya CPU-nya punya 4 core, quad core atau 6 core sekarang udah terbaru. Kalau CPU server itu core-nya bisa 16 atau 32, yang paling gede sekarang udah 64 core. Satu CPU-nya
satu CPU-nya itu. Dan itu tidak mungkin cuma satu CPU kan? Iya, iya. Dia punya sekian banyak CPU. Sekian banyak CPU, ya betul. Itu jadi banyak core-nya. Nah, kalau kita bicara soal RAM ya misalnya, kalau RAM biasanya komputer-komputer biasa sekarang RAM-nya paling 4 GB, 8 GB, 16 GB atau 32 bisa jadi kan. Ini RAM-nya udah bisa 1 tera. RAM memproses datanya udah sebanyak 1 tera. 1 tera. 1 tera itu udah 1000 GB. Yes. Jadi ya seperti itu servernya. Server-server di Facebook, di Google, di YouTube itu mereka tuh harus mempunyai prosesor yang cepat, yang bisa melayani banyak orang. Soalnya kan kalau orang mengakses YouTube itu kan banyak orang mengakses YouTube. Betul. Dan sepersedetik kayaknya itu ya. Iya, setiap detik, setiap nanosecond itu banyak orang minta. Dan tidak hanya dari satu orang, ya. hampir jutaan orang dalam nanosecond, udah nanosecond lah itu ya. Nanosecond bisa beli wayan misalnya siapapun itu dalam satu waktu tuh. Ya, dan kalian sendiri sedang mengakses YouTube apalagi gitu. Misalnya berbanyak nih nontonnya. Yang nonton kan gak cuma ganti-gantian. Gua dulu deh nonton. Gak mungkin gitu kan. Dia harus di rumah masing-masing nonton gitu kan. Dan dia dan si YouTube harus bisa mengakomodasi itu gitu ya dengan waktu, semuanya itu harus bisa diakomodasi bersamaan dalam gitu. waktu yang bersamaan. Nah, yes. Jadi kalau mau lihat wujudnya server itu ya bayangkan komputer biasa tapi jauh lebih kuat. Dan itu masih bicara soal CPU, masih bicara soal RAM. Kita belum bicara data. Hard disknya itu berapa dia nampung itu. Yes, benar. Itu hard disknya itu bisa jutaan tera, jutaan biliaran tera. Soalnya banyak sekali konten di YouTube aja. Di YouTube aja setiap detik itu bisa ribuan jam video diupload per detik di YouTube. Dan itu semuanya ribuan jam video. Ya, nggak tahu sih statistikanya sekarang berapa, tapi terakhir Wayan baca itu ada ribuan video per detik. Orang ngupload ribuan video per detik ke YouTube. Nah, itu ribuan video ya? Ribuan video. Dan durasinya kita nggak tahu juga statistiknya. Durasinya nggak tahu, itu bisa aja jutaan jam. betul. Ya itu, coba itu kalian statistikanya bisa cari sendiri. Tapi yang jelas banyak ya, per detik itu banyak konten yang diupload ke YouTube. Nah, makanya bayangkan harus sebagaimana powerfulnya mereka punya yang namanya data server itu sendiri. Kalau dianalogikan, kalau restoran ya. Iya. Seperdetik orang minta mesen itu jutaan orang tuh yang mesen, chefnya harus gila ini. Iya betul. Waitressnya harus gila juga gitu kan. Iya. Wah gila itu kalau anggap lagi nih. Saya contohkanlah nonton YouTube. Buffering aja kalian males lah kalau nonton YouTube ya kan. Iya. Dan buffering itu mungkin salah satunya dari servernya juga sangat padat. Tapi mungkin juga ada kendala lain, mungkin internetnya yang kurang lancar tapi bisa jadi salah satu faktornya servernya juga. Iya kan? Nah, bayangkan sekarang kalian ingin nonton YouTube secara bersamaan dengan cara tidak buffering gitu. Iya kan? Iya. Misalnya anggaplah nonton video ini gitu untuk belajar gitu, misalnya untuk sharing. Yang nonton saya yakin hampir semua mahasiswanya, yaitu saya hitung mungkin sekarang sekitar 100 sekian orang dalam satu waktu misalnya, dan kalian nggak mau buffering, gimana caranya? Kalau nggak harus powerful banget ya si servernya. Dan Beli pernah juga lihat foto-foto server, mungkin nanti Beli bakal cantumin di sini. Ya itu dia yang tadi sudah sempat dilihatin juga nih ya tadi blank, dan kita liatin bahwa ada beberapa gudang server, bisa dibilang gudang server gitu ya. Gudang server. Dan gila itu ya gitu. Mungkin Wayan juga pernah lihat juga kan berarti? Ya pernah lihat gudang server. As realitinya? Nah kalau kita bicara soal gudang server ya, nah gudang server itu kan kita sudah bicarakan soal tadi CPU-nya itu bisa core-nya itu 16, 32, terus RAM-nya bisa 1 tera, dan itu kita naruh setiap laci itu, setiap setiap lantai si lacinya itu ya, itu sudah ada setiap satu komputer. Nah, pada saat semuanya ini berjalan dalam waktu bersamaan, ya itu akan menciptakan panas. Panasnya luar biasa gitu ya? Itu panasnya kalau di server. Nah makanya kalau kita bicara soal ruangan server itu bukan cuma servernya yang didinginin, ruangannya juga itu harus didinginkan juga, harus dingin banget. Makanya kalau ada server itu sampai
temperaturnya bisa zero sampai nggak bisa, pokoknya susah masuknya gitu loh, ribet lah pokoknya masuknya itu. Pokoknya servernya itu harus dingin dan performanya itu harus optimal. Itu biar kalau mereka performanya itu, kalau misalnya mereka overheat ya mereka nggak bisa, sama kayak PC sama kayak HP, kalau mereka terlalu kepanas itu ya mereka udah melambat, semakin semakin lemot ya, seperti itu. Jangankanlah hardware kita, kalau udah panas juga udah males ya. Iya, ya seperti itu. Jadi server itu sama sangat kalau dibilang manusiawi juga bukan, sangat komputerwi lah ya. Karena mereka juga perlu suhu yang stabil, perlu tempat yang stabil. Jadi itu dia. Jadi mungkin teman-teman juga bisa ngelihat langsung juga, atau enggak nanti saya coba langsukin salah satu tugasnya di sini. Kalian coba cari tempat server, baik dari visual atau dapat videonya juga boleh. Silakan coba cari dan kalian telaah gitu. Misalnya nggak usah server gede lah ya gitu. Misalnya ada mungkin banyak juga kan orang yang udah nge-share gimana sih bentuk server dalam skala kecil. Server itu sebenarnya kan saya sudah jelaskan tadi. Semua komputer itu bisa dijadikan server. Komputer yang kalian miliki juga sebenarnya bisa dijadikan server. Jadi mungkin salah satu tugasnya nanti kalian coba mengamati, coba dibuka gitulah, mungkin server terkecil tuh kayak gimana gitu ya. Misalnya apa? Jadi contohnya, ini di rumah saya kayak gini, atau enggak saya pernah lihat di Google, silahkan. Ya, terus dijelaskan seperti apa mereka, bagaimana terus cara kerjanya. Gitu. Apakah berupa file tadi, file server atau web server atau mail yang atau game server Jadi banyak juga ya sebenarnya klasifikasi server itu. Ya, kegunaannya seperti apa, ya bentuknya seperti apa. Betul. Ya. Luar biasa banget server. Dan ada nggak sih ini korelasinya ya? Coba dibahas sedikit antara korelasi yang kita bahas kemarin, jaringan komputer. Ya. Ini sebenarnya tema sebagian besar jaringan komputer. Yang kita bahas kemarin itu internet, LAN, one man, topologi jaringan dengan si server ini. Ada nggak? Pasti. Contoh terkecilnya. Contoh terkecil ya. Yang berkaitan antara si yang kemarin kita jelasin, internet atau apapun itu yang kemarin topologi jaringan dengan server ini. Oke. Kalau kita contoh terkecil ya, contoh yang lebih familiar lah. Yang lebih familiar, yang lebih kita mengerti itu. Mudah dipahami. Yang mudah dipahami. Jadi kan kemarin kita membahas tentang LAN, tentang MAN, tentang WAN, seperti itu. Nah, kita sudah bahas bahwa LAN-nya itu seperti teritorinya mereka kan. Teritorinya kita LAN lokal, terus metropolitan, terus ada wide. Nah, kalau di LAN itu sudah pasti kita internetnya kita, routernya kita, rumahnya kita, internet pas masuk sini, metropolitan ke kota, terus kemudian WAN ke internet, global ke internet. Nah, kalau kita hubungkan itu dengan server, nah apa hubungannya ini dengan server? Kalau bisa bilang, nah tadi kan saya sudah bilang semua komputer itu bisa jadi server. Betul. Nah, semua komputer bisa jadi server dan kita membicarakan tentang jaringan komputer. Nah, kalau kita bicara soal jaringan komputer, karena semua komputer bisa dijadikan server dan kita berhubungannya dengan melalui jaringan komputer ini melalui internet, jadi secara otomatis hubungan antara satu LAN ke LAN yang lain atau MAN ke MAN yang lain dan WAN ke semua WAN itu adalah hubungan antara satu komputer dengan yang lain, dan komputernya itu bisa berupa server. Seperti itu. Dan mungkin contoh yang paling kecil itu adalah data pribadi. Betul. Yang diminta sama temen. Bro, udah buat tugas udah bro. Kirimin dong bro, lewat email aja. Iya toh, itu bisa jadi sebuah server. Itu contoh server paling sederhana yang kita miliki gitu kan. Yaitu privasi kita memang sih. Betul. Tapi itulah fungsi server gitu pada dasarnya. Dan contohnya adalah tadi korelasinya adalah jaringan inilah atau internet inilah yang menghubungkan kita server dengan server yang lain gitu maksudnya kan. Betul. Pernah lah pasti minta data sajian bokep ya. Ya nggak mesti, ini mungkin contoh terkecilnya kayak gitu ya, gitu maksudnya. Dan ya jadi mungkin itu aja yang kita bahas sekarang. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah dimengerti. Memang sih agak simpel pembahasannya server, tapi jangan salah, walaupun simpel itu sangat berpengaruh di dalam jaringan komputer semua ini. Thank you Yan, thank you banget. Mudah-mudahan sehat terus. Nanti selanjutnya akan kita ada pembahasan selanjutnya ya. Jadi
banyak kok videonya, tenang aja. Mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang network interface card. Bukan ya? Ini juga. Itu juga semuanya kita akan bahas. Kita akan bahas. Oke, nanti kita akan bahas. Jadi diikutin terus untuk teman mahasiswa khususnya karena ini daring, jadi saya kenapa lebih suka ngobrol, lebih enak aja daripada saya sendiri ngasih tahu ke teman-teman gitu yang apa sih itu, mendingan ngobrol gitu ya. Iya betul. Lebih enak, lebih dan santai kan. yang saya ajak ngobrol adalah orang yang langsung bersentuhan dan berkegiatan langsung di dunia seperti itu, jadi enak. Menganalogikannya gampang gitu. Ya. Daripada kalian harus baca, tapi tetap harus kalian baca aja lagi juga gitu, maksudnya cari definisi dan sumber yang lain juga selain dari kita. Ya, siapa tahu saya salah juga. Iya, siapa tahu kita ada yang salah. Siapa tahu kita ada yang salah. Kita kan manusia, semuanya. Betul, saya setuju. Jadi bukan berarti anggaplah dosen atau apapun itu maha benar ya. Karena gini, kadangkala kita juga saking banyaknya kegiatan, kita tidak terlalu juga bisa mengikuti dengan perkembangan yang ada zaman sekarang gitu. Siapa tahu teman-teman yang di sana malah lebih ikutin perkembangannya ya. Jadi mungkin lebih up to date lagi gitu. Sebenarnya bukan salah, tapi ada yang lebih terupdate lagi gitu loh maksudnya. Iya. Ada yang lebih terupdate lagi. Informasinya ini adalah yang paling simpel. Ya, ini adalah bukti formnya yang paling simpel. Bentuknya adalah form yang paling simpel dan kalian bisa at least mengerti gambaran secara umumnya seperti apa. Karena tugasnya kalian itu adalah untuk mencari lebih detail lagi. Lebih detail lagi benar. Karena mungkin juga Wayan udah paham bahwa sangat malas banget kalau kita hanya diberi materi-materi yang nggak gimana ya, kaku banget gitu. Makanya saya ingin buat metodenya seperti ngobrol sekarang gitu, karena enak juga gitu, pengalaman baru buat saya dan Wayan juga bisa ikut sharing buat teman-teman gitu. Dan siapa tahu nanti ada yang mau ngobrol bareng, tinggal ngubungin kita berdua atau enggak tinggal datang ke sini kita ngobrol bareng juga ya. Jadi saya tidak menutup kemungkinan bahwa misalnya ada teman-teman mahasiswa, Kak, saya mau ikut nggak ngobrol di sini, boleh nggak? Boleh, ayo sini. Boleh. Silakan. Siapa tahu juga ada informasi yang dia lebih tahu lagi gitu maksudnya. Misalnya Wayan lebih fokus ke gaming atau dia lebih fokus ke dunia yang lain tapi masih skupan jaringan komputer itu sendiri. Oke, kalau gitu thank you banget, terima kasih banget. Mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada keselimputan lah ya lidahnya. So thank you, sampai jumpa di next video. Sampai jumpa.